selamat pagi, Shalom. Sebagai warga jemaat Gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara, di hari ini kita ada kembali beribadah kepada Tuhan. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita akan membaca dari Galatia 5. Galatia 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami mampu membaca dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya firman yang akan kami baca dan kami beritakan tidak akan jatuh di tanah yang berbatu, tapi akan jatuh di tanah yang subur, dan akan berbuah dalam hati, pikiran, dan perasaan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Amin. Galatia 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengemberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai warga gereja yang juga warga masyarakat dan warga negara Indonesia, besok tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2020, kita akan memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Lebih dari itu, kita tidak hanya merayakan, tetapi juga bertanggung jawab memelihara dan mengisi kemerdekaan ini melalui karya dan pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat. Tugas kita sebagai gereja adalah terus mempersiapkan dan memotivasikan warga gereja kita untuk turut serta mengisi kemerdekaan ini secara Kristiani dengan menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sebagai wujud kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah. Dalam bingkai tugas gereja itulah
Maka pemberitaan firman hari ini hendak mengarahkan kita sesuai tema mingguan, cerdas mengisi kemerdekaan untuk keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Tema ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang Kristen, kita berperan dan ikut serta bersama-sama sebagai elemen-elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan saat ini secara cerdas dalam mewujudkan keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Untuk itu maka kita diajak untuk memahami perikop bacaan kita, yaitu Galatia 5 ayat 1 sampai 15, di mana Paulus menasihati orang-orang Kristen di Galatia, juga kita sebagai gereja masa kini dalam menghadapi berbagai kehidupan. Karena itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, Paulus katakan bahwa orang Kristen adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan tidak lagi diperhamba oleh apapun, tetapi hidup di dalam iman berdasarkan kasih. Ketika Paulus berbicara tentang kemerdekaan, tidak dimaksudkan dalam arti terbebas dari penjajahan. Dalam hal ini kemerdekaan politik seperti yang akan kita rayakan besok sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah terbebas dari ikatan hukum Taurat atau kemerdekaan rohani. Dalam pengertian bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang telah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kristuslah yang telah bertindak untuk membebaskan atau memerdekakan mereka yang percaya kepadanya dari kuasa dosa dan maut. Karena itu, mereka menjadi orang-orang merdeka bukan karena hasil perbuatan mereka, dalam hal ini mentaati dan melaksanakan hukum Taurat atau sunat, tetapi oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus secara teologis menjelaskan bahwa orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus di Galatia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya, sehingga mereka tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat yang merupakan kuk perhambaan. Jadi jika perjanjian lama menegaskan pentingnya ketaatan kepada hukum Taurat, maka perjanjian baru menegaskan tentang ketaatan iman yang hanya tertuju dan berpusat kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus, Allah berkarya untuk menebus dan memerdekakan manusia sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus, maka orang Kristen tidak lagi mengalami perbudakan dan tidak boleh membiarkan diri diperbudak oleh aturan-aturan manusia, dalam hal ini hukum Taurat dan praktek-praktek sunat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Paulus menyoroti surat sebagai salah satu aspek penting dalam hukum Taurat yang masih dipraktekkan oleh orang Kristen asal Yahudi dan Galatia. Paulus menegaskan bahwa jika mereka masih mempraktekkan sunat, maka pengorbanan Kristus tidak berguna bagi mereka, dan mereka wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus juga mengatakan bahwa sunat sebagai salah satu ketentuan hukum Taurat, jika masih dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus, maka itu merupakan tanda bahwa mereka belum merdeka dan masih diperhamba hukum Taurat. Dengan demikian, ia masih menjadi hamba hukum Taurat. Dan pengorbanan serta anugerah Kristus yang memerdekakan itu sama sekali tidak berguna baginya. Paulus menjelaskan bahwa mereka yang mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat sehingga mempraktikkan hukum Taurat dalam hal ini sunat adalah orang-orang yang terlepas dari Kristus
dan berada di luar kasih karunia Allah. Padahal kebenaran bagi pengikut Kristus bukanlah karena melaksanakan sunat atau hukum Taurat, tetapi hanya karena iman yang bekerja oleh kasih karunia. Jadi manusia dibenarkan oleh Allah bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat atau mempraktekkan sunat, tetapi hanya oleh iman percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Jadi pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Dan karena itu maka kita diminta untuk tetap cerdas menjaga dan memelihara nilai-nilai keutuhan, nilai-nilai kasih dan persaudaraan. Kita diminta untuk saling peduli satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, sekalipun kita berada dalam banyak hal. Jangan lagi ada diskriminasi di antara kita. Jangan lagi ada yang merasa diri lebih hebat dari yang lain. Kristus telah datang untuk mempersatukan kita. Kristus telah menghancurkan tembok-tembok pemisah di antara kita melalui pengorbanannya. Karena itu jangan pernah memberi diri menjadi budak dosa dan kejahatan. Memang dalam kondisi sekarang ini, setiap keluarga sangat setia dan rajin beribadah, rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Tidak salah semua yang kita lakukan, tetapi yang paling penting kita mampu mengimplementasikan itu yang sebenarnya, sebab sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudara, Paulus katakan, orang Kristen harus kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai pengaruh yang menyesatkan. Artinya bahwa Paulus mengingatkan orang percaya di Galatia agar jangan dipengaruhi oleh mereka yang masih mengajarkan sunat. Dalam hal ini orang Kristen asal Yahudi. Padahal sebelumnya mereka telah berlomba menjalani hidup sesuai ajaran Yesus dengan baik. Dan jika orang percaya terpengaruh untuk tetap mempraktekkan sunat tersebut, maka hal itu ibarat ragi yang telah menghamirkan adonan. Sebab ketika mereka mempraktekkan sunat, maka praktek tersebut telah mempengaruhi seluruh eksistensi hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Hidup kekristenan mereka akan dicemarkan oleh praktek-praktek sunat tersebut. Mereka seperti orang yang kehilangan eksistensi diri. Paulus juga mengecam kelompok yang menghasut dan memaksakan sunat tersebut, bahwa mereka akan menanggung hukuman, serta Paulus mengisyaratkan agar mereka mengebiri diri mereka. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya masa kini, kita juga sering terpengaruh dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita, yang dapat menurunkan iman kita, seperti nilai-nilai budaya, nilai-nilai ideologis, nilai-nilai sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Yang apalagi dalam kondisi sekarang, nilai-nilai budaya sosial mulai terkikis. Masing-masing orang hanya mementingkan diri dan keluarganya sendiri. Nilai kebersamaan, solidaritas di antara sesama orang percaya, antar suku, ras, agama, golongan sudah mulai luntur karena masing-masing punya kepentingan. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam iman kepada Kristus. Jangan sampai iman kita menjadi hilang karena situasi atau pengaruh zaman ini. Iman yang kokoh kepada Kristus akan tetap mengantar kita berpikir dan bertindak secara bijak untuk menjadikan hidup kita bermakna bagi banyak orang, dan tetap memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tetap menikmati hidup yang sebenarnya tanpa adanya penindasan, penekanan karena pengaruh apapun. Barang siapa kuat di dalam iman, dia akan menjadi pemenang Allah dalam Kristus, dan hidupnya semakin diberkati. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, sebagai orang yang telah dimerdekakan,
oleh Kristus Yesus harus menggunakan kemerdekaan tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Kristus. Pada bagian ini Paulus meninggalkan argumentasi teologisnya dan menekankan perilaku etis tentang bagaimana menggunakan kemerdekaan tersebut. Dikatakan bahwa walaupun orang percaya di Galatia adalah orang-orang yang telah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Yesus Kristus, tetapi kemerdekaan tersebut tidak boleh digunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sebaiknya harus digunakan untuk saling melayani di antara mereka dengan kasih. Saudara-saudara kekasih, jadi kemerdekaan yang diperoleh orang Kristen bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang tidak boleh disalahgunakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemerdekaan tersebut harus digunakan secara cerdas dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dalam hal ini saling melayani dan saling mengasihi. Paulus mengingatkan kita semua bahwa salah satu inti dari ajaran Kristen yaitu kasih, di mana kasih kepada sesama manusia telah menyangkut seluruh hukum Taurat. Dengan mengasihi sesama manusia, maka sebenarnya kita telah menggunakan kemerdekaan secara cerdas dengan memelihara keutuhan keadilan sesama umat manusia di dunia ciptaan Tuhan ini. Paulus juga menyadari adanya realitas potensi konflik yang saling menggigit, saling menelan. Teriring dengan itu ia menasihati supaya jangan sampai saling membinasakan. Saudara-saudara kekasih, memahami apa dan bagaimana kemerdekaan Kristen sesuai dengan perikop bacaan kita saat ini, maka terlepas dari panggilan kita sebagai warga gereja, kita juga adalah warga masyarakat, warga bangsa dan negara Republik Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kemerdekaan bangsa kita diakui sebagai berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka negara ini merdeka. Karena itu kemerdekaan ini mesti dipergunakan sedemikian rupa secara cerdas untuk menjaga keutuhan hidup sebagai suatu bangsa yang besar, yang sangat beragam dan majemuk, sehingga unsur perpecahan, diskriminasi, dan kekerasan tidak akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di saat ini. Sebagai pemerintah, kita juga diminta untuk saling cerdas menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa kita. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, cara kita mengisi kemerdekaan di usia ke-75 tahun ini, yaitu tetap mematuhi aturan pemerintah, taat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Cara ini juga menjadi salah satu cara bahwa kita ada untuk saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain, juga saling memberi hidup dan bukan saling menularkan virus ini. Dalam ketaatan dan kesetiaan memenuhi aturan protokol kesehatan, maka kita akan dibebaskan dari belenggu penderitaan ini. Tuhan memberkati kita. Dirgahayu negara Republik Indonesia ke-75. Amin.